Hai para penikmat catur, selamat datang di video gua. Dan kali ini gua akan membahas partai yang seru antara Anatoly Karpov melawan Garry Kasparov. Partai ini dimainkan pada kejuaraan catur dunia 1990. Dan oke, kita langsung ke pertandingan aja teman-teman. Let's go. Anatoly Karpov memegang putih, Garry Kasparov memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4. Kasparov kuda ke F6, C4, dan G6, menyiapkan gajah fianchetto di G7. Lanjut kuda ke C3 dan D5. Kasparov memainkan pertahanan Grunfeld. Karpov pion C makan pion D5, kuda makan pion D5, E4 mengancam kuda, dan kuda tukar kuda, pion makan kuda, dan gajah ke G7. Oke teman-teman, kita telah masuk ke normal setup pertahanan Grunfeld, di mana putih punya lebih banyak ruang gerak karena formasi pion pusatnya. Sementara itu, hitam meskipun ruang geraknya lebih sempit, tapi dia punya gajah fianchetto yang jangkauannya super panjang dan sangat-sangat tajam. Ruang gerak versus ketajaman, siapa yang lebih unggul? Lanjut gajah G3. Karpov memulai perkembangan perwira dari sisi menteri dan menambah penjagaan ke pion D4. Kasparov C5 langsung menekan pion pusat D4, memanfaatkan ketajaman gajah fianchetto dan juga membuka diagonal untuk menterinya. Karpov menteri ke-2 menjaga pion C3 dan menambah kontrol pada diagonal C1H6. Lalu Kasparov menjawab dengan rokade pendek. Dan tetap ya, pion C5 tuh nggak bisa dimakan, karena jika dimakan maka menteri ke A5 menyerang pion C3 2 kali. Lalu berikutnya hitam bisa bawa benteng ke D8, memanfaatkan open D-file. Iya, itulah pertahanan Grunfeld ya, tajam banget, jadi putih harus hati-hati. Oke, Karpov kuda ke F3 ya, mulai mengembangkan perwira di sisi raja, terus menambah penjagaan ke pion D4. Kasparov gajah ke G4. Kasparov mengancam gajah tukar kuda, merusak formasi pion raja, dan tentu di sini putih bisa mainkan gajah E2. Tapi Karpov punya ide lain yang lebih oke menurut gue ya. Kuda ke G5, mantap. Jadi gini, Karpov tuh nggak mau ya formasi pion rajanya rusak ya kan. Tapi di sisi lain dia juga pengen menjaga kuda tetap ada di papan untuk melindungi pion D4. Dan sekarang nih, baik itu langkah F6 ataupun H6 itu nggak bagus untuk hitam. Coba kita lihat nih ya. Jika F6 maka gajah C4 sekak, raja ke H8, kuda F7 sekak seter. Benteng harus tukar kuda dong, iya kan? Nggak bagus. Sekarang jika H6, H3 mengancam gajah, gajah mundur, kuda ikut mundur. Jika kuda dimakan, maka makan gajah. Dan sekarang putih punya H-file untuk menyerang. Karpov nggak perlu rokade nih kalau kayak gini. Cukup memanfaatkan ya H-file untuk menyerang karena sudah punya akses ke rajanya gitu ya. Oke, dan itu sangat buruk untuk Kasparov ya. Jadi Kasparov tidak tertarik untuk mencoba mengusir kuda. Dia memainkan pion tukar pion. Karpov tuh pion tukar pion, dan ya betul teman-teman, Kasparov berhasil membuka C-file untuk benteng. Lalu kuda ke C6 dari Kasparov mengancam pion D4 3 kali, dan Karpov memberi respon dengan H3, mengusir gajah, gajah ke D7. Petak C8 untuk benteng ya tentunya ya. Jadi kenapa gajah ke D7? Oke, lanjut Karpov benteng ke B1, keluar dari jangkauan gajah fianchetto dan menyerang pion B7. Kasparov menjawab dengan benteng ke C8. Wow, Kasparov melindungi pion B7 dengan sangat elegan. Sekarang gini nih, jika benteng makan pion, kuda dapat pion D4, gajah makan kuda, gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan benteng ke C1 sekak. Sekarang putih punya dua opsi, raja ke D2 atau raja ke E2. Jika raja ke E2 maka gajah ke B5 sekak, discover check memenangkan menteri. Jika raja ke D2 maka bam, karena mengancam menteri juga, benteng harus dimakan. Dan bam, lagi-lagi discover check memenangkan menteri. Gajah A4 nggak bisa dimakan ya, karena pin ke menterinya. Sangat tidak beruntung. Dan ya, karena Karpov juga udah ngitung lah sampai sejauh ini. Jadi Karpov memainkan langkah lain, yaitu kuda mundur lagi ke F3, menambah penjagaan pionnya. Kasparov kuda ke A5, menjaga pion B dan mengontrol petak C4. Lanjut gajah ke D3, lanjut mengembangkan perwira, dan langkah berikutnya rokade mengamankan raja. Dan Kasparov gajah ke E6, membawa gajah ke petak yang jauh lebih aktif, petak C4. Dan tentu putih nggak bisa mencegahnya, karena jika dia mencoba mencegahnya dengan langkah D5, maka gajah ke C3, kali ini pin ke menteri.
Jadi Karpov rokade pendek, gajah ke C4 berhasil menjalankan rencananya, ya kan? Sekarang gajahnya jauh lebih aktif, dan langkah ini juga membuat gajah D3 nggak bisa bergerak karena pin ke benteng D1. Jadi Karpov benteng F ke D1 selain menghilangkan pin, juga terus menambah pengawasan, penjagaan, support pada pion D4. Tujuannya supaya perwira yang lain yang bertugas menjaga pion D4 bisa bergerak. Strategi ini dinamakan hyperprofilaktik. Ya gue tahu kurang jelas kan apa yang gue omongin. Tenang teman-teman, tenang. Kalau masih belum jelas, Karpov bakalan mengungkap ide ini pada langkah berikutnya. Poin pentingnya akan diungkap ya, tenang, lanjut. B5, Kasparov mempersolid posisinya, gajah ke G5, dan ini dia poinnya. Karpov memberi pin ke pion E7. Perwiranya jauh lebih aktif kan, dan sekarang pion D4 jika dimakan maka udah pasti gajah makan gajah sekaligus mengancam gajah di D4. Gajah mundur juga. Putih menang 1 perwira bro. Hitung dong kalau nggak percaya. Oke, jadi Kasparov pada posisi ini dia mainkan A6. Karpov benteng B ke C1. Idenya adalah mengosongkan petak B1 untuk gajah, dan jika dibiarkan, misalnya benteng ke E8, gajah ke B1, nah gajah C4 punya banyak kontrol nih, tapi nggak ada target. Jadi kalau dia mundur, jadi pasif kan, jadi serba salah gitu. Jadi ya di sini memainkan langkah yang terbaik ya. Gajah makan gajah, lalu Karpov menukar bentengnya terlebih dahulu, menteri makan benteng, barulah menteri makan gajah. Dan karena pion E7 dalam ancaman, harus bereaksi. Dan di sini dia bisa memainkan langkah E6, tapi dia memainkan langkah yang lebih pasif dari E6, benteng ke E8. Iya, ini langkah kecil banget sih salahnya ya, kecil banget, tapi pengaruhnya gede banget pada partai ini. Iya, gede banget. Karpov seperti yang kita tahu tuh ahli banget memanfaatkan kesalahan kecil. Dia memanfaatkan kesalahan kecil ini melalui langkah benteng ke C1, mengancam menteri untuk mendapatkan kontrol di C file, menteri ke B7, dan D5. Nah, sekarang nih jika E6, maka pion maju ke D6 dan putih punya pion bebas yang super kuat. Jadi kuda ke C4 dari Kasparov, Karpov kuda D2 mengajak pertukaran, Kasparov memutuskan untuk menukar kudanya, gajah makan kuda. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke fase babak akhir dengan materi perwira yang sama tapi dengan formasi pion yang berbeda. Karpov di sini ya lebih diuntungkan lah karena pion pusatnya dan kontrol di C file. Kasparov benteng ke C8 mengajak pertukaran lagi, dan kali ini Karpov menjawab dengan BAM, benteng ke C6. Sangat brilian ini. Sekarang gini nih, jika benteng makan benteng, pion makan benteng, menteri ke C7, menteri ke D7. Loh, kenapa nggak dimakan? Jika dimakan gawat bro. Jika dimakan maka menteri ke D8 sekak, gajah ke F8, gajah ke H6. Sekak nggak bisa dihentikan kecuali dia nyerahin menterinya dengan menteri ke C1 sekak. Nggak mau dong Kasparov masuk posisi itu ya. Jadi Kasparov gajah ke E5. Ya, sekarang gajahnya jauh lebih aktif ya, punya banyak petak. Karpov langsung berusaha membuat gajah ini nggak aktif ya. Gajah ke C3 mengajak pertukaran ya. Gajah ini kan aktif banget. Dengan adanya gajah E5, putih nggak bisa majuin pion kan. Maka dari itu Karpov mengajak pertukaran supaya tugasnya lebih gampang untuk majuin pion gitu. Kasparov gajah ke B8, Karpov menteri ke D4, ancaman skak mati G7, jadi terpaksa F6 dimainkan. Dan gajah ke A5, Karpov terus meningkatkan posisinya, memanfaatkan diagonal yang ini. Dan tetap ya nggak bisa dimakan, karena gini, jika dimakan maka pion makan benteng, jika menteri makan pion maka menteri ke D8 sekak memenangkan perwira. Oke, jadi gajah ke D6 mengamankan gajah supaya dia bisa makan benteng. Jadi Karpov menteri ke C3 mengancam benteng C8. Kasparov nggak mau menukar benteng ke E8. Karpov A3 memastikan pion nggak bisa maju ke B4 melakukan serangan balik. Nah, ini dia tipikal Karpov banget ya. Selalu gitu, sebelum menyerang dia melakukan langkah preventif itu mencegah adanya serangan balik. Seperti langkah ini nih. Lalu Kasparov menteri ke G7 dan G3. Lagi-lagi langkah kecil. Ya, untuk kali ini dia masih cuma menunggu langkah Kasparov ya. Kasparov mainkan gajah ke 5 mengancam menteri dan menteri ke C5. Nah, ini langkah penting banget nih. Bukan hanya menyelamatkan diri, tapi langkah ini juga membuat sebuah ancaman.
Dan Kasparov menjawab dengan H5. Dalam posisi yang sempit dan sulit ini, Kasparov akhirnya melakukan blunder. Ya, blunder. Di sini Kasparov nggak menyadari ancaman Karpov. Gajah ke C7. Simple tapi sangat mematikan. Dengan menukar gajah, maka benteng mendapatkan akses ke petak C7 dan membuat ancaman ke pion E7. Gajah ke A1. Gajah Kasparov keluar dari permainan, alias ya kalau dalam gamenya sebutnya AFK ya. AFK. Oke, gajah ke F4 memberi petak C7 ke benteng dan menteri ke D7. Bukan mengancam pion H3, tapi menuju petak D8. Benteng C7, benteng ke D8. Untuk kali ini gue nggak bahas ya bro, untuk kenapa dia nggak makan ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian. Gue nggak bahas karena ini adalah momen penting nih, momen penting kemenangan Karpov. Karpov memainkan langkah yang sangat penting banget kali ini, yaitu D6. Mulai memajukan pionnya, memanfaatkan pin pada raja, G5 mengancam gajah, dan bam, tetap menyerang. Benteng ke F8 dan gajah ke D2. Gajah ke E5 menyerang benteng. Benteng B7, Kasparov akhirnya menyerah. Karena ya dia menyerah karena memang sangat susah untuk menahan Karpov mempromosikan pion. Ya, jika dilanjut permainan mungkin bisa kayak gini nih. Gajah ke E5, menteri ke C7, dan ya nggak ada langkah bagus ya untuk menghentikan menteri makan pion lalu gajah ke A5. Jadi ya Karpov dengan gampangnya bisa promosi pion ya. Jadi karena alasan itulah Kasparov menyerah. Begitu ya teman-teman, untuk kali ini segitu aja. Dan ya kali ini gue semangat banget karena akhirnya gue bisa semangat lagi. Kemarin gue lemes banget, gak tahu kenapa. Dan oke, like jika kalian suka, subscribe jika ingin terus mengikuti video gue. Dan oke, salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.